Saudara Bappenas, prediksi harga beras akan naik lagi dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Mengapa harga beras kembali akan naik dan bagaimana antisipasinya? Kita akan bahas bersama Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa. Pak Ketut, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kita juga akan Prof. sapa pakar pertanian IPB, Dwi Andrea Santosa. Mas Andreas, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Ketut dulu ya, Mas Andreas. Pak Yuk, Ketut, jadi monggo. Bappenas ini memprediksi harga beras naik karena musim kemarau panjang. Berapa prediksi kenaikan harga berasnya, Pak Ketut? Baik, terima kasih, Mbak. Selamat malam, Prof. Kalau kita melihat prediksi Bappenas itu sebenarnya mengacu pada KSA. Kalau kita melihat KSA BPS kan terjadi penurunan produksi di posisi Juli, kemudian Agustus pun akan mengalami sangat penurunan. Kalau dibandingkan produksi kebutuhan per bulan, maka terjadi defisit pada produksi tersebut. Itu prediksi daripada dasar daripada prediksi Badan Pangan Nasional. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi, data produksi Januari sampai Juli kan memang dibandingkan dengan tahun lalu terjadi juga penurunan hampir 2,47 juta ton. Ini juga termasuk besar penurunannya, sehingga ini perlu kita genjot bagaimana produksi bisa digeber untuk bisa mengimbangi defisit yang ada. Nah, oleh karena itu, apa yang ditayangkan tadi, Pak Menteri Pertanian sudah bergerak untuk memperkuat produksinya menghadapi nanti musim kemarau, sehingga pola pompanisasi, kemudian penguatan distribusi pupuk dan lain sebagainya itu sedang dilakukan oleh teman-teman Kementan, sehingga harapan kita mengimbangi defisit produksi ini bisa dilakukan dengan tadi Baik, penguatan produksi. Demikian, Mbak. Pak Ketut, ini kan kalau kita lihat dari sisi produksi kan memang anjlok ya 2,4 juta ton. Tapi yang jadi pertanyaan gini, ini nggak diantisipasi sebelumnya Pak Ketut sampai kemudian ini terjadi dan ujung-ujungnya kita juga harus impor. Pada prinsipnya kan dengan KSA udah kelihatan, namun kan kita juga menghadapi alam dan lain sebagainya. Kalau kita menghadapi alam kan itu sudah kehendak ini ya, artinya kita harus menyiasati bagaimana menyiasati alam. Dan yang kedua, pemerintah itu kan tidak menanam, yang menanam itu adalah petani. Nah, oleh karena itu, tatkala harga kita buat, disambungkan dengan harga sekarang, tatkala harganya di petani GKP-nya rendah, maka petani akan dengan gampang memindahkan produksinya ke pangan yang lain, tatkala pangan yang lain harganya tinggi. Nah, inilah kaitannya kenapa Badan Pangan meningkatkan harga eceran tertinggi, termasuk hulunya itu meningkatkan HPP gabah. Demikian, Mbak. Ya, saya ke Pak Andreas. Pak Andreas, bagaimana melihat tren kenaikan harga beras yang diprediksi akan naik di 2-3 bulan ke depan? Ya, kalau perkiraan saya mulai bulan depan sudah akan naik kan ya. Karena apa? Kan kami hanya mengamati harga di tingkat usaha tani. Harga gabah yang terendah di tingkat usaha tani itu di bawah 6.000 itu di bulan April. Bulan Mei kemarin hasil survei kami harga gabah sudah naik ke 6.100. Nah, di hari-hari terakhir ini harga gabah hampir di seluruh Jawa, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat itu sudah mendekati 7.000. Jawa Barat sudah di atas 7.000, Jawa Timur juga sudah di atas 7.000. Dan itu nanti akan tertransmisi, harga gabah di tingkat usaha tani akan tertransmisi di konsumen kira-kira 1 bulan. Jadi kalau harga sudah mulai naik bulan Mei kemarin, maka kemungkinan akhir Juni ini atau awal Juli ke depan atau bulan depan ini harga beras sudah akan mulai naik. Tapi kenaikan harga beras sudah barang tentu tidak akan terlalu tinggi kenaikannya. Naik pasti kan ya. 3 bulan sebelumnya kan kita mengalami deflasi ya. Jadi harga beras dari bulan Maret, April, Mei itu mengalami penurunan 3,4%. Deflasi tadi berakhir di Mei, lalu Juni ini stabil kemungkinan, lalu kemudian Juli ada potensi harga beras akan mulai naik kembali. Jadi itu Mbak, dan itu memang betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ketut. Kita menghadapi masalah saat ini terkait dengan produksi. Produksi tadi juga sudah disampaikan oleh Kompas, kalau produksi Januari, Juli itu akan menurun dibanding tahun lalu ya, menurun 2,2 juta ton.
Nah, sehingga saat ini kita menunggu perkembangan harga dari bulan perkembangan produksi dari bulan Agustus ke Desember. Apakah bulan Agustus ke Desember ini lebih tinggi dibanding tahun Oke. lalu? Kalau lebih rendah. Kalau perkiraan sama saja, maka perkiraan saya penurunan produksi tahun ini sekitar 5% atau setara sekitar 1,5 juta ton beras. Itu penurunan produksi perkiraan saya. Bisa jadi lebih dari 5%, tergantung bagaimana nanti kondisi ke depannya. Bisa jadi juga kurang dari 5%. Kalau kurang dari 5%, saya nyatakan kondisi kita akan aman-aman saja. Jadi menurut Anda kenaikannya pun tidak terlalu besar begitu ya, Pak Andreas ya? Sangat tergantung. Pertama sudah barang tentu tadi Pak Ketut sampaikan, yang menanam padi itu kan bukan pemerintah, adalah petani kan ya. Tergantung ketika petani happy, lalu kemudian mereka berusaha memperluas tanamnya, Oke. meningkatkan peliharaannya, sudah barang tentu bisa jadi kena penurunan produksi di tahun ini bisa kurang dari 5%. Oke. Kalau itu tidak kita antisipasi dengan baik, sudah barang tentu bisa lebih dari 5%. Pak Andreas, Penurunan ini kan apa ya, bisa dikatakan ini terjadi setiap tahun. Kemarau, tahun lalu ada El Nino, penurunan katakanlah jumlah produksi, solusinya lagi-lagi impor. Begitu menurut Anda antisipasi yang dilakukan pemerintah sudah cukupkah? Ya, kalau melihat data seperti itu, ya kita tidak bisa menyatakan itu cukup, kan? Sudah barang tentu ada kementerian yang bertanggung jawab terhadap produksi, kan ya? Berarti ada masalah di sana. Ya. Kalau Badan Pangan Nasional kan bertanggung jawab terhadap pengaturan, kan? Pengaturan harga salah satunya. Dan sudah barang tentu kalau dari kami ya, dari kacamata petani, apa yang sudah dilakukan oleh Badan Pangan Nasional ini sudah tepat. Misalnya kemarin sudah diputuskan untuk menaikkan harga HPP dari 5.000 ke 6.000 untuk gabah kering panen, dan ini sudah sangat membantu petani. Kita lihat Ya, kalau kami itu tiap bulan melakukan survei di jaringan tani, oke. harga itu membaik, Mbak. Dalam arti harga gabah kering panen di tingkat usaha tani membaik, dan itu yang sangat kita harapkan. Karena dengan demikian nanti petani bersemangat. Kalau bersemangat tanam, harapan saya seperti tahun lalu, prediksi semua pihak meleset semua. Tahun lalu kan prediksi Badan Pangan Nasional itu hampir 10% penurunan produksi. Prediksi saya 5%, tapi kenyataannya hanya turun 1,39%. Oke. Jadi karena harga yang sangat baik di tingkat usaha tani. Dan harga yang sangat baik di tingkat usaha tani ini siapa yang menjaga? Badan Pangan Nasional. Jadi itu. Hmm. Nah ini saya mau tanya ke Pak Ketut. Pak Ketut, penetapan harga eceran tertinggi itu menurut Bapak sudah cukup efektif belum? Atau jangan-jangan justru ini akan memicu kelangkaan di pasar karena harga ke petaninya rendah, tapi kemudian harga ke pedagangnya nanti jauh lebih tinggi? Baik, terima kasih Mbak. Apa yang sampaikan Prof tadi, saya sejalan kenapa penetapan harga atau kebijakan harga itu sebenarnya untuk menjaga ketersediaan. Karena begitu kita tidak menata harganya, yang pertama petani tidak nyaman berproduksi, otomatis dia akan nggak produksi. Kalau petani tidak produksi, otomatis ketersediaan akan berkurang. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak sesuaikan dengan headnya sesuai dengan penyesuaian yang ada, maka yang akan terjadi adalah yang pertama retail modern tidak akan berani berjualan. Oleh karena itu, kita harus membangun sistem kebijakan harga ini, atau kami membuat kebijakan harga ini dengan melibatkan seluruh stakeholder, seluruh petani kita libatkan, kemudian para peritel, para pedagang, para hilir kita libatkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan harga yang wajar. Nah, Baik. hitung-hitungan kami kemarin dengan harga yang GKP 6.000, maka akan di hilirnya mendapatkan harga yang wajar. Itulah yang kita jaga selalu, agar sekali lagi ketersediaan melalui kebijakan harga itu bisa kita jaga. Di samping Baik. penguatan cadangan pangan nantinya. Terima kasih Pak Ketut, terima kasih Pak Andreas. Tentu kita berharap Terima kasih, Mbak. kalaupun ada kenaikan tidak terlalu tinggi seperti apa yang tadi Pak Andreas katakan, dan prediksi Bappenas kita harapkan salah ya Pak. Jadi jadi kalaupun tadi ada prediksi. Ya. Dan ini Mbak, sebenarnya stok beras kita juga memadai. Betul. Minggu lalu itu stok beras nasional kita 1,74 juta ton. Jadi ini stok yang lumayan memadai.
sudah barang tentu kalau pemerintah bisa mereduksi sedikit bantuan sosial dan itu digunakan untuk stok beras nasional itu jauh lebih baik. Jadi menurut kami kalau pemerintah memiliki cadangan lebih dari 2 juta ton, ini saya kira aman. Sehingga ketika nanti harga naik terlalu tinggi, dengan segera pemerintah bisa mengintervensi dalam jumlah besar. Mengguyur pasar ya. Kalau kita jumlah besar pasti harga akan tertekan ke bawah. Jadi itu. Ataupun kalau terjadi kenaikan tidak akan terlalu tinggi. Jadi terkait itu sih sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Oke, terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Gatot sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat selalu.